warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia. Halo, apa kabar pemirsa? Semoga dalam keadaan sehat. Senang sekali saya Rena Arum bisa berjumpa dengan Anda tentunya dalam program Anjang Sana Wakil Rakyat. Dan saat ini saya sedang berada di kantor DPRD Kabupaten Bantul, di mana hari ini kita akan menyaksikan bersama agenda yaitu rapat paripurna DPRD Kabupaten Bantul, di mana nanti kita akan menyaksikan bersama pidato langsung kenegaraan Presiden Republik Indonesia untuk memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77. Seperti apa? Ikuti saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Dengan tidak henti-hentinya, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul bersama di tempat ini dalam rangka mengikuti rapat paripurna DPRD Kabupaten Bantul dengan sehat tanpa kurang suatu apa. Demikian juga kami ucapkan selamat datang dan terima kasih kepada saudara-saudara sekalian yang telah memenuhi undangan kami untuk mengikuti rapat paripurna hari ini. Hadirin yang kami hormati, rapat paripurna hari ini dilaksanakan untuk mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 yang tahun ini mengambil tema Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat. Setelah 2 tahun kita berjuang melawan COVID-19 yang melanda Indonesia dan seluruh negara-negara lainnya di dunia ini. Selanjutnya, rapat paripurna ini akan segera kita mulai. Maka dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 pukul 9:35 kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Hadirin sekalian yang berbahagia, sampai saat ini pandemi COVID-19 masih belum berakhir, dan di tahun 2022 ini kita masih akan berhadapan pada ketidakpastian yang tinggi. Sekalipun hingga hari ini terjadi tren penurunan kasus konfirmasi positif COVID-19 secara nasional, namun kita wajib untuk tetap mematuhi dan melaksanakan arahan pemerintah untuk menerapkan protokol kesehatan. Pada esok hari kita merayakan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Sepatutnya kita bersyukur atas nikmat merdeka yang telah Allah berikan berkat perjuangan para pahlawan kita. Indonesia telah merdeka dari penjajahan, dan melalui peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan ini, kami berharap semoga kita bisa menjadi lebih meningkatkan rasa cinta kita pada tanah air dan negara ini. Tak hanya itu, kita juga mempersatukan jiwa dan segenap raga kita untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Dirgahayu Republik Indonesia, merdeka, merdeka. Kemudian untuk mengikuti pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia, kami himbau kepada seluruh hadirin untuk tetap menempati tempat yang telah disediakan hingga acara selesai. Selanjutnya, rapat paripurna kami skors pada pukul 9:37 dan untuk pelaksanaannya kami serahkan kepada pembawa acara. Bapak Ibu yang kami hormati, sesaat lagi kita akan mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun ke-77 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2022. Untuk itu kepada pimpinan DPRD, Bupati, Wakil Bupati, serta jajaran Forkompimda untuk menempatkan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. H.C. Kiai Haji Ma'ruf Amin, beserta Ibu Wuri Estu Ma'ruf Amin. Yang saya hormati Ibu Hajah Profesor Dr. H.C. Megawati Soekarno Putri, Presiden Republik Indonesia kelima. Yang saya hormati Ibu Hajah Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, istri Presiden Republik Indonesia keempat. Yang saya hormati Bapak Tri Sutresno, Wakil Presiden Republik Indonesia ke-6. Yang saya hormati Bapak Hamzahas, Wakil Presiden Republik Indonesia ke-9. Yang saya hormati Bapak Muhammad Yusuf Kalla, Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Budiono, Wakil Presiden Republik Indonesia ke-11. Yang saya hormati Ketua, para Wakil Ketua, dan para anggota MPR Republik Indonesia. Yang saya hormati Ketua, para Wakil Ketua, dan para anggota DPR Republik Indonesia. Yang saya hormati Ketua, para Wakil Ketua, dan para anggota DPD Republik Indonesia. Yang saya hormati Ketua, para Wakil Ketua, dan para anggota lembaga-lembaga negara. Yang saya hormati Yang mulia para duta besar negara-negara sahabat dan para pimpinan perwakilan badan dan organisasi internasional yang hadir. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, serta Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, Kepala BIN. Yang saya hormati para Ketua Umum partai-partai politik yang hadir. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, para hadirin yang berbahagia. Tantangan yang kita hadapi saat ini sangat berat, sangat sulit, tidak mudah. Semua negara di seluruh dunia sedang menghadapi ujian yang sama. Krisis kesehatan pandemi COVID-19 belum sepenuhnya pulih. Perekonomian dunia juga belum sepenuhnya bangkit. Tiba-tiba meletus perang di Ukraina, sehingga krisis pangan, krisis energi, dan krisis keuangan tidak terhindarkan lagi. Kita tahu 107 negara terdampak krisis, dan sebagian di antaranya diperkirakan akan jatuh bangkrut. Diperkirakan 553 juta jiwa terancam kemiskinan ekstrim, dan 345 jiwa terancam kekurangan pangan akut dan kelaparan. Ujian ini tidak mudah bagi dunia dan juga tidak mudah bagi Indonesia. Semua ini harus kita hadapi dengan kehati-hatian, dengan kewaspadaan. Namun, di tengah tantangan yang berat, kita patut bersyukur Indonesia termasuk negara yang mampu menghadapi krisis global ini. Negara kita, Indonesia, termasuk negara yang berhasil mengendalikan pandemi COVID-19, termasuk 5 besar negara dengan vaksinasi terbanyak di dunia.
yaitu 432 juta dosis vaksin yang telah kita suntikkan. Inflasi juga berhasil dikendalikan di kisaran 4,9%. Angka ini jauh di bawah rata-rata inflasi ASEAN yang berada di sekitar 7%. Dan jauh di bawah inflasi negara-negara maju yang berada di sekitar 9%. Bahkan sampai pertengahan tahun 2022 ini, APBN juga surplus 106 triliun rupiah. Oleh karena itu, pemerintah mampu memberikan subsidi BBM, subsidi LPG, dan subsidi listrik sebesar 502 triliun di tahun 2022 ini, agar harga BBM di masyarakat tidak melambung tinggi. Selain itu, ekonomi berhasil tumbuh positif di angka 5,44% pada kuartal kedua tahun 2022 ini. Neraca perdagangan juga surplus selama 27 bulan berturut-turut. Dan di semester 1 tahun 2022 ini, surplusnya sekitar 364 triliun rupiah. Capaian tersebut patut kita syukuri. Fundamental ekonomi Indonesia tetap sangat baik di tengah ekonomi dunia yang sedang bergolak. Di satu sisi, kita memang harus tetap waspada dan harus tetap hati-hati, namun di sisi lain, agenda-agenda besar bangsa harus terus kita lanjutkan untuk meraih Indonesia maju. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, dalam menghadapi pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia, bangsa Indonesia telah menunjukkan diri sebagai bangsa yang tangguh. Masyarakat dusun, masyarakat kampung saling melindungi dan saling berbagi. Ulama, tokoh agama, dan tokoh adat aktif mendampingi masyarakat. Organisasi sosial, keagamaan bergerak cepat membantu masyarakat. Tenaga kesehatan, TNI, dan Polri, dan jajaran birokrasi saling bersinergi bersama-sama, bergotong royong bersama-sama. Dan lembaga-lembaga negara juga mendukung pemerintah dalam menghadapi ketidakpastian ini. Kalau kita mampu mengelola pandemi dengan baik, artinya kita juga insya Allah pasti mampu mengelola agenda-agenda besar lainnya dengan baik pula. Inilah kekuatan pertama kita untuk membangun negara kita Indonesia. Kekuatan kedua Indonesia adalah sumber daya alam yang melimpah. Wilayah yang luas, dengan keanekaragaman hayati terkaya di dunia, pasti menjadi kekuatan besar Indonesia jika kita kelola secara bijak dan berkelanjutan. Syaratnya satu, harus dihilirkan dan diindustrialisasikan di dalam negeri agar nilai tambah bisa maksimal untuk kepentingan nasional. Hal ini akan membuka lapangan kerja, meningkatkan ekspor, menghasilkan devisa, meningkatkan pendapatan negara, serta mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Kekuatan ketiga kita adalah bonus demografi. Jumlah penduduk yang sangat besar dan didominasi oleh anak-anak muda usia produktif, serta daya beli masyarakat yang terus meningkat, akan menjadi motor penggerak ekonomi nasional kita dalam menghadapi kompetisi global. Kekuatan keempat
adalah kepercayaan internasional yang meningkat tajam. Indonesia diterima Rusia dan juga diterima Ukraina sebagai jembatan perdamaian. Diterima negara-negara besar, walaupun geopolitik sedang panas. Dan juga dipercaya PBB sebagai champion dari Global Crisis Response Group untuk penanganan krisis global, baik krisis pangan, krisis energi maupun krisis keuangan. Dan tahun ini kita menjadi Presiden G20, organisasi 20 negara ekonomi terbesar di dunia. Dan tahun depan kita juga menjadi ketua negara-negara ASEAN. Artinya, kita berada di puncak kepemimpinan global. Dan memperoleh kesempatan besar untuk membangun kerjasama internasional. Kepercayaan besar dari masyarakat internasional ini juga bisa dirasakan di dalam negeri. Reformasi struktural untuk daya saing dan iklim berusaha terus kita lakukan. Ekosistem investasi dan pertumbuhan UMKM terus kita perbaiki. Hilirisasi dan manufaktur di dalam negeri juga terus tumbuh pesat. Pertumbuhan investasi juga meningkat tajam, di mana saat ini 52%-nya sudah berada di luar Pulau Jawa. Artinya ekonomi kita bukan hanya tumbuh pesat, tetapi juga tumbuh merata menuju pembangunan yang Indonesia sentris. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, dengan kekuatan dan peluang besar tersebut, kita mempunyai kesempatan besar untuk membangun Indonesia yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan. UMKM harus terus didukung agar bisa segera naik kelas. Digitalisasi ekonomi yang telah melahirkan 2 dekakorn dan 9 unicorn terus kita dorong untuk membantu pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah. 19 juta UMKM telah masuk dalam ekosistem digital dan ditargetkan sebesar 30 juta UMKM akan masuk ekosistem digital pada tahun 2024. Berbagai bantuan pendanaan murah juga terus dilanjutkan. Penayangan produk UMKM di e-katalog pemerintah juga diharapkan akan menyerap produk UMKM. Di saat yang sama, kewajiban APBN, APBD, dan BUMN untuk membeli produk dalam negeri juga akan terus didisiplinkan. Kelima, pembangunan ibu kota Nusantara terus harus dijaga keberlanjutannya. IKN bukan hanya untuk para ASN, tetapi juga para inovator dan para wirausahawan. Bukan hanya berisi kantor-kantor pemerintah, tetapi juga motor penggerak ekonomi baru. Bukan kota biasa, tetapi kota rimba dengan pelayanan pendidikan dan kesehatan kelas dunia. Kawasan inti pusat pemerintahan memang dibangun oleh APBN, tetapi selebihnya 80% investasi swasta diundang untuk ikut berpartisipasi. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, semua agenda tersebut harus ditopang oleh manusia Indonesia yang unggul. Untuk itu, di bidang kesehatan, stunting harus cepat dipangkas. Layanan promotif dan preventif serta layanan pengobatan harus semakin kuat dan merata. Akses anak usia didik terhadap layanan pendidikan dan layanan yang berkualitas harus terus diprioritaskan. Para siswa dan mahasiswa harus dikenalkan pada dunia kerja sejak dini. Minat anak di bidang sains, teknologi, seni, dan olahraga harus didukung dan diapresiasi.
Oleh karena itu, budi pekerti yang luhur, ideologi Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan patriotisme merupakan pilar utama. Seni dan tradisi lokal dengan semangat kebangsaan harus terus digairahkan. Karya sastra dan film, karya seniman muda harus terus didukung. Dana abadi kebudayaan akan terus kita tingkatkan sesuai kemampuan fiskal pemerintah. Adapun untuk tahapan pemilu yang sedang dipersiapkan oleh KPU, harus kita dukung sepenuhnya. Saya ingatkan, jangan ada lagi politik identitas, jangan ada lagi politisasi agama, jangan ada lagi polarisasi sosial. Demokrasi kita harus semakin dewasa, konsolidasi nasional harus diperkuat. Dan terima kasih kepada ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh kebudayaan yang telah berkontribusi besar memperkokoh fondasi kebangsaan kita, serta merawat persatuan dan kesatuan nasional. Saya juga mengharapkan dukungan dari semua lembaga negara untuk menjaga dan membangun demokrasi di negeri kita ini, untuk memperkokoh ideologi bangsa. Saya menghargai upaya MPR dalam mendorong pengamalan Pancasila, mengkaji substansi dan bentuk hukum pokok-pokok haluan negara, serta menggagas kerjasama internasional dalam mengatasi permasalahan global. Dukungan DPR dalam menghadapi krisis kesehatan dan perekonomian telah mampu membantu pemerintah. DPR telah mendukung beberapa transformasi besar, antara lain Undang-Undang IKN dan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, serta Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. DPD sesuai dengan kewenangannya telah ikut berperan dalam menyusun beberapa rancangan undang-undang, terutama terkait dengan otonomi khusus dan pembentukan provinsi-provinsi baru. Reformasi pelayanan hukum di Mahkamah Agung terbukti telah meningkatkan kualitas penyelesaian perkara. MA terus mengedepankan keadilan restoratif. MA juga telah meningkatkan akses pelayanan hukum yang berkeadilan bagi masyarakat. Mahkamah Konstitusi telah meningkatkan pelayanan penegakan konstitusi secara efektif. Sistem peradilan berbasis elektronik semakin memudahkan akses masyarakat. Peran MK sebagai tuan rumah Kongres MK sedunia juga patut diapresiasi. BPK telah menjaga sinergi antara kualitas tata kelola keuangan negara dan fleksibilitas dalam menghadapi krisis. Ini sangat membantu pemerintah. Rencana penggaraan Supreme Audit Institution SAI 20 juga semakin memperkokoh kepemimpinan Indonesia di G20. Komisi Yudisial terus memberikan layanan prima dalam mengawal peradilan yang bersih dan berwibawa. Penanganan laporan masyarakat terkait lembaga peradilan telah membantu memberikan rasa keadilan kepada masyarakat. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada lembaga-lembaga nasional yang lain sesuai wewenang dan perannya. Terima kasih kepada Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan lembaga penjamin simpanan. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dan Ombudsman Republik Indonesia, dan juga kepada Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum, juga kepada Komnas HAM dan lembaga-lembaga nasional lainnya. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, saya tegaskan kembali bahwa kita harus selalu waspada, selalu hati-hati, dan selalu siaga. Krisis demi krisis masih menghantui dunia.
Geopolitik dunia mengancam keamanan kawasan. Kita harus selalu eling lan waspada. Harus ingat dan selalu waspada. Kita harus selalu cermat dalam bertindak. Kita harus selalu hati-hati dalam langkah. Saya tegaskan kembali, agenda besar bangsa tidak boleh berhenti. Langkah-langkah besar harus terus dilakukan. Ada minimal 5 agenda besar yang tadi telah saya tekankan. Saya mengajak seluruh komponen bangsa untuk bersatu padu, mendukung agenda besar bagi pencapaian Indonesia maju. Dengan komitmen, dengan kerja keras, dengan inovasi dan kreativitas. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, senantiasa mempermudah upaya kita dalam meraih Indonesia maju yang kita cita-citakan. Amin, amin ya robbal alamin. Marilah kita bersatu padu untuk Indonesia maju. Indonesia pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Dirgahayu Republik Indonesia, dirgahayu Negeri Pancasila, merdeka! Kami selaku pimpinan DPRD Kabupaten Bantul atas nama DPRD Kabupaten Bantul mengucapkan selamat hari jadi hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Itu merupakan dasar kita untuk menuju tahun berikutnya. Di dalam kita setelah beberapa tahun ini mendapatkan musibah COVID-19, tadi telah disampaikan juga oleh Bapak Presiden di dalam rapat paripurna kenegaraan ataupun pidato kenegaraan di dalam rapat paripurna tahunan di depan DPR RI menyatakan bahwa kita harus bangkit, kita harus pulih dari semua ketertinggalan kita yang ada di karena COVID-19. Kita bersyukur saat ini negara kita bisa beberapa hal bisa surplus, termasuk juga swasembada beras dan sebagainya dan yang lainnya. Saya kira itu sebuah prestasi yang itu memang harus kita jaga, kita tingkatkan di Kabupaten Bantul ini, dan harapan kita Kabupaten Bantul tetap bisa maju, bisa tumbuh kembang seperti sebelum ataupun melebihi sebelum COVID-19 melanda di Kabupaten Bantul ini. Sampai dengan semester ini Bantul saya kira kita sudah bisa banyak melaksanakan kegiatan-kegiatan yang itu memang kegiatan yang langsung pada masyarakat. Banyak hal yang memang kita sudah bisa implementasikan di masyarakat, maupun kita laksanakan kegiatan-kegiatan kita di masyarakat. Sehingga saya kira dengan apa yang telah disampaikan Bapak Presiden di Kabupaten Bantul juga sudah sebagian kita laksanakan. Kita juga mempercepat untuk pertumbuhan ekonomi, mempercepat untuk pelayanan kepada masyarakat juga, sehingga setelah pasca COVID ini saya kira Bantul bisa lebih baik ataupun Bantul siap untuk menghadapi pasca COVID-19 ini. Harapan kita di momentum 77 tahun Indonesia Merdeka ini, kita berharap Kabupaten Bantul siap untuk maju, siap untuk meninggalkan kenangan masa lalu COVID-19 ini, dan kita bersama-sama song-song era yang lebih baik, era yang lebih maju, tetap sehat, tetap kuat. Program unggulan pemerintah di Bantul adalah salah satunya adalah di pertanian, kemudian perindustrian dan pariwisata. Ini salah satu bentuk keseriusan pemerintah di Bantul untuk mengurangi kemiskinan, untuk mengurangi pengangguran. Dan insya Allah di Kabupaten Bantul ke depan semakin maju, semakin lebih baik. Bagi tantangan insya Allah sudah kita lalui. Dan yang paling penting
guyup rukun, masyarakat gotong royong dan semangat untuk melaksanakan program ini. 77 tahun kita sudah melampaui, termasuk bahwa hari ini adalah salah satu memperingati kemerdekaan kita. Tidak hanya di seluruh Indonesia, tetapi khususnya kami yang ada di warga Bantul terutama, mudah-mudahan ini menjadi cambuk bagi kami dan juga terutama teman-teman DPRD bahwa kerja-kerja kami mudah-mudahan kedepannya lebih bagus. Kemudian sudah tidak ada lagi persoalan-persoalan sosial di masyarakat, tidak ada lagi angka kemiskinan bisa kita tekan, kemudian tidak ada lagi persoalan sampah, tidak ada lagi persoalan-persoalan kenakalan remaja dan lain sebagainya. Itu mudah-mudahan bisa kita atasi dengan 77 tahun kemerdekaan kita, dan sesuai dengan slogannya pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Mudah-mudahan masyarakat Bantul juga lebih kuat. Pemirsa, tentunya masih di Anjang Sana Wakil Rakyat, dan saat ini saya sudah berada di kantor DPRD Kabupaten Bantul dan sudah bersama dengan Bapak Prapto Nugroho ya Pak ya, beliau adalah Sekretaris Dewan. Apa kabar Bapak? Baik, Alhamdulillah. Sehat Bapak? Alhamdulillah. Baik Bapak, untuk hari ini pasti ada yang spesial nih ya Pak ya di kantor DPRD Kabupaten Bantul. Mungkin boleh dibocorkan sedikit untuk pemirsa yang ada di rumah, saat ini sedang berlangsung acara apa nih Pak? Jadi selamat siang pemirsa, kali ini di DPRD Bantul sedang mengadakan acara rapat paripurna pidato kenegaraan, mendengarkan pidato kenegaraan dalam rangka HUT ke-77 kemerdekaan Republik Indonesia yang kita gelar di siang ini tadi. Iya, dan ini untuk acara kali ini undangannya siapa aja sih Pak yang hadir tentunya? Yang kami undang hampir seluruh OPD di Bantul, termasuk perusahaan-perusahaan baik itu BUMN, BUMD maupun instansi vertikal yang ada di Bantul. Tadi hampir semua komplit Mbak ini. Oh, hampir semua komplit. Kalau ini saya boleh membocorkan sedikit ya Bapak, ini adalah di balik layarnya ya acara untuk hari ini. Mungkin bisa diceritakan sedikit nih Pak tentang persiapannya apa aja nih Pak? Ya, karena ini kita gelar di masa pandemi yang sudah agak mau endemi, jadi ini kami hampir kita undang semua instansi di Bantul. Nah, ini konvensi kenegaraan yang kita coba kemas yang agak cukup wah di tahun ini dalam rangka Indonesia bangkit tadi, yang bangkit lebih cepat, bangkit lebih kuat. Kita persiapan dari sisi baik sarana prasarana maupun koneksi dengan pusat, sehingga alhamdulillah dapat berjalan dengan baik hari ini. Iya, karena kemarin-kemarin waktu masih pandemi kan secara online ya Pak ya, ini lebih kita bisa bertemu langsung, pastinya juga persiapannya lebih dan lebih Pak ya, betul. Energinya juga yang dikeluarkan lebih banyak ya Pak, powerful ya. Tapi kira-kira ada kendala nggak Pak ini untuk persiapan acara kali ini Pak? Secara teknis nggak ada sih Mbak, cuman ya kita matur nuwun dukungan teman-teman, dukungan dari mungkin dari perusahaan-perusahaan BPD, BPDAM yang sudah mendukung dan mensupport kita, sehingga persiapan yang sedemikian mepet tapi bisa kita gelar dengan acara yang cukup berkesan lah. Iya, dan tentunya harapannya apa nih Pak untuk acara hari ini Pak depannya? Semoga manfaat yang diambil dari mendengarkan tadi pidato kenegaraan bisa diambil dan memang Bantul bisa sesuai dengan harapan, menjadi Bantul yang lebih cepat untuk berubah, Bantul yang bisa energik dalam pembangunan ini. Oke, baiklah, dan tentunya Bantul semakin sukses pastinya Pak ya. Baik Bapak, terima kasih sekali ya Pak sudah menceritakan gitu ya untuk persiapan untuk acara hari ini. Pastinya sukses terus untuk Bapak, matur nuwun. Baik, juga dukungannya dengan Jogja TV. Iya, sama-sama Pak. Iya, terima kasih. Baik pemirsa, baru saja saya ngobrol-ngobrol dengan Bapak ini adalah Sekretaris Dewan, dan nanti kita akan kembali lagi, jangan kemana-mana, tetap di Anjang Sana Wakil Rakyat. Pemirsa, baru saja Anda saksikan bersama rapat paripurna DPRD Kabupaten Bantul, tentunya dengan agenda adalah mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Dan tentunya jangan lupa untuk saksikan terus Anjang Sana Wakil Rakyat
pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Saya Rina Arum pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia.